Halo semuanya, selamat datang di Exagap Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu babak paling dramatis dan penuh intrik dalam sejarah Inggris. Perang saudara dalam perebutan takhta mahkota yang dikenal dengan Wars of the Roses. Mari kita simak cerita lengkapnya. Inggris di abad ke-15, sebuah negeri yang penuh gejolak dan kerusuhan. Dinasti Plantagenet yang perkasa, yang telah memerintah selama berabad-abad, mulai runtuh. Dua keluarga kuat, York dan Lancaster, muncul sebagai saingan untuk memperebutkan takhta. Pertempuran ini dikenal dengan nama Wars of the Roses. Pertempuran mereka, konflik brutal yang berlangsung selama beberapa dekade. Dari tahun 1455 hingga 1487, Inggris terkoyak oleh pertumpahan darah dan intrik. Saudara laki-laki melawan saudara laki-laki. Sepupu berbalik melawan sepupu. Tatanan masyarakat terpecah belah saat mahkota berpindah tangan di tengah kekacauan. Wars of the Roses bukanlah perang tunggal yang berkelanjutan. Perang ini adalah serangkaian pertempuran, gencatan senjata, dan perebutan kekuasaan. Konflik ini berakar dari Perang 100 tahun, konflik yang panjang dan melelahkan dengan Prancis. Kekalahan Inggris dalam perang itu meninggalkan luka yang mendalam. Negara itu terpecah belah. Perekonomian hancur. Para bangsawan yang haus akan kekuasaan melihat peluang dalam kelemahan raja yang berkuasa, Henry ke-6. Wars of the Roses adalah periode yang menentukan dalam sejarah Inggris. Perang ini menandai berakhirnya suatu era. Dunia abad pertengahan yang lama membuka jalan bagi zaman baru. Kebangkitan dinasti Tudor yang lahir dari abu perang akan membentuk kembali takdir Inggris. Di jantung pertempuran epik ini terdapat simbol yang sederhana, yaitu mawar. Keluarga York, keturunan Edward III, mengadopsi mawar putih sebagai lambang mereka. Mawar putih melambangkan kesucian, kepolosan, dan hak ilahi. Itu adalah simbol yang kuat, membangkitkan citra, ksatria, dan kehormatan. Keluarga York percaya bahwa mereka adalah pewaris sah takhta. Mereka bertekad untuk mengklaim apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Keluarga Lancaster, juga keturunan Edward III, memilih mawar merah sebagai simbol mereka. Mawar merah yang semarak dan penuh semangat, melambangkan keberanian, kekuatan, dan kemauan untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini. Keluarga Lancaster sangat setia pada tujuan mereka. Mereka bertekad untuk mempertahankan takhta yang mereka yakini dipegang oleh Henry ke-6. Kedua mawar ini, putih dan merah, menjadi simbol yang kuat dari konflik tersebut. Mereka adalah seruan untuk berperang bagi faksi-faksi yang bertikai. Warna-warna itu ditampilkan di spanduk, pakaian, dan baju besi. Mereka tidak hanya mewakili dua keluarga, tapi juga dua visi yang berbeda untuk masa depan Inggris. Mawar putih York, ketertiban, stabilitas, dan kembalinya nilai-nilai tradisional. Mawar merah Lancaster, perubahan, reformasi, dan peran monarki yang lebih tegas. Simbolisme mawar beresonansi mendalam dengan orang-orang Inggris. Simbolisme ini memberikan cara yang sederhana dan kuat untuk memahami lanskap politik yang kompleks pada saat itu. Bahkan hingga hari ini, mawar putih dan merah tetap menjadi simbol abadi dari periode yang penuh gejolak ini. Simbol-simbol ini mengingatkan kita pada harga mahal dari ambisi dan kekuatan simbol yang abadi dalam membentuk pemahaman kita tentang sejarah. Wars of the Roses adalah pertempuran para raksasa. Di tengah badai berdiri Raja Henry ke-6, seorang penguasa yang saleh dan bermaksud baik, tetapi pada akhirnya lemah. Henry, seorang Lancaster, diganggu oleh serangan kegilaan, membuatnya rentan terhadap manipulasi oleh para bangsawan yang ambisius. Ketidakmampuannya untuk memberikan kepemimpinan yang kuat memicu api ketidakpuasan. Inggris, di bawah pemerintahannya, tampaknya bergerak menuju kekacauan. Ke dalam kekosongan kekuasaan ini, melangkahlah Richard, Duke of York. Seorang bangsawan yang kuat dan ambisius, Richard percaya bahwa ia memiliki hak atas takhta yang lebih kuat daripada Henry. Ia adalah seorang pemimpin militer yang terampil dan politisi yang cerdik. Tantangan Richard terhadap otoritas Henry memicu konflik yang akan menelan Inggris. Ia menjadi figur utama dari kubu York, menggalang mereka yang menginginkan perubahan kepemimpinan. Namun, ambisi Richard akan menjadi kejatuhannya. Ia terbunuh dalam pertempuran pada tahun 1460. Kematiannya hanya memicu api konflik ketika putranya Edward mengangkat panji York. Edward ke-4, seorang pemimpin yang karismatik dan kejam, akan merebut takhta dari Henry ke-6. Pemerintahan Edward menandai periode dominasi York, tetapi itu akan berumur pendek.
Wars of the Roses bukan hanya pertempuran antara dua keluarga, tetapi perebutan kekuasaan yang menarik banyak individu, masing-masing dengan ambisi dan motivasinya sendiri. Dari Richard ketiga yang licik dan kejam hingga Margaret dari Anjou yang penuh perhitungan dan ambisius, istri Henry ke-6, tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam drama yang sedang berlangsung. Kisah-kisah mereka yang dipenuhi dengan intrik, pengkhianatan, dan ambisi. Bagian 4, babak pertama, St. Albans ke Towton, awal yang berdarah. Pertempuran pertama dalam Wars of the Roses, pertempuran yang relatif kecil, terjadi di jalan-jalan St. Albans pada tahun 1455. Keluarga York yang dipimpin oleh Richard, Duke of York, muncul sebagai pemenang. Bentrokan ini, meskipun tampaknya tidak signifikan, menandai dimulainya pertumpahan darah selama satu generasi. Bentrokan ini menghancurkan ilusi perdamaian dan menggerakkan serangkaian peristiwa yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah Inggris. Ketika konflik meningkat, Inggris menjadi medan perang. Pertempuran Towton yang terjadi dalam badai salju pada tahun 1461 merupakan salah satu pertempuran paling berdarah yang pernah terjadi di tanah Inggris. Keluarga York yang dipimpin oleh Edward, Duke of York, yang masih muda dan ambisius, bentrok dengan pasukan Lancaster yang bertekad untuk mempertahankan klaim Henry ke-6 atas takhta. Ribuan orang tewas di medan yang membeku itu, sebuah bukti kenyataan perang yang brutal. Kemenangan York di Towton terbukti menentukan. Edward yang dinobatkan sebagai Raja Edward ke-4 telah mengamankan cengkeramannya di atas takhta, setidaknya untuk saat ini. Henry ke-6 yang dikalahkan dan digulingkan melarikan diri ke pengasingan. Tujuan Lancaster tampaknya telah hilang. Namun, Wars of the Roses masih jauh dari selesai. Benih-benih kebencian dan pemberontakan masih membara, menunggu momen yang tepat untuk menyala kembali. Tahun-tahun awal konflik adalah pembaptisan api yang brutal. Tahun-tahun itu menunjukkan sejauh mana manusia akan berusaha untuk mengklaim hadiah tertinggi takhta Inggris. Bagian 5, seorang raja digulingkan, seorang raja dipulihkan, gelombang perang berbalik. Edward ke-4, Raja York, tampak aman di atas takhtanya, namun perebutan kekuasaan masih jauh dari selesai. Dalam pergantian peristiwa yang dramatis, Henry ke-6 dikembalikan ke takhta pada tahun 1470. Earl of Warwick, yang dikenal sebagai sang pembuat raja karena kemampuannya untuk memengaruhi jalannya perang, mengalihkan kesetiaannya dari York ke Lancaster. Warwick, seorang ahli strategi, memanipulasi peristiwa untuk keuntungannya, mengatur kembalinya Henry dan pengasingan Edward. Restorasi Lancaster berumur pendek. Edward ke-4 di pengasingan mengumpulkan pasukannya dan kembali ke Inggris dengan dendam. Pertempuran Barnet yang terjadi dalam kabut tebal pada tahun 1471 menandai titik balik dalam perang. Warwick, sang pembuat raja, terbunuh dan keluarga York kembali menang. Edward dengan kekejamannya yang nyata memperkuat cengkeramannya di atas takhta. Pertempuran Tewkesbury yang terjadi hanya beberapa minggu setelah Barnet menyegel nasib Lancaster. Pangeran Edward Muda, putra dan pewaris Henry ke-6 terbunuh, memadamkan klaim Lancaster atas takhta. Henry ke-6 yang dipenjara di Menara London meninggal tak lama kemudian, kemungkinan besar dibunuh atas perintah Edward. Kemenangan York sudah lengkap. Periode restorasi Lancaster dan kembalinya Edward menunjukkan sifat keberuntungan yang berubah-ubah dalam Wars of the Roses. Aliansi bergeser, loyalitas diuji. Takhta yang dulunya tampak aman dapat berpindah tangan dengan kecepatan yang menakjubkan. Perang adalah permainan catur yang konstan, dengan masing-masing pihak berlomba untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan yang mematikan dan tidak dapat diprediksi. Sejarah yang kaya ini terus mempengaruhi budaya dan politik Inggris hingga saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.